Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di suasana Ramadan geng, spesial Ramadan. Dan insya Allah puasa tetap lancar ya. Kali ini kita akan ke Masjid Jami Kiai Gede geng, di Kota Waringin. Ini salah satu tempat yang bersejarah ya, secara religi dan juga mengakar kuat di masyarakat Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dan konon geng ini menjadi Kiai Gede ini adalah penyebar awal di Kalimantan bagian tengah. Tapi sebelum ke sana jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya, yang sudah. Terima kasih banyak. Masjid Jami Kiai Gede ini geng, ini salah satu masjid yang tertua di Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi salah satu warisan dari Kesultanan Kota Waringin, cabang dari Kesultanan Banjar. Masjid Tua Jami Kiai Gede ini terbuat dari kayu ulin geng, yang membuatnya memang masih berdiri kokoh sampai sekarang dan menjalankan fungsinya dengan baik sampai saat ini. Bahkan bentuk dan desainnya masih sama seperti awal pembangunannya, belum ada yang berubah. Meski berada tepat di tepi sungai dan berganti-ganti cuaca. Nah, siapa sebenarnya sosok Kiai Gede ini? Langsung saja kita check it out. Kesultanan Kota Waringin geng, ini merupakan kesultanan pertama dan satu-satunya yang berdiri di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, salah satu peninggalan yang cukup bersejarah dan masih ada sampai sekarang adalah Masjid Kiai Gede. Nama masjid ini geng, ini diambil dari Kiai Gede yang menjadi salah satu atau seorang ulama Demak ya, yang kemudian beliau itu berjasa menyebarkan Islam di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Kota Waringin ini. Kiai Gede ini adalah panggilan beliau. Nama beliau adalah Abdul Qadir Asgaf, yang merupakan salah satu tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang karismanya itu geng disegani dan dihormati banyak kalangan ya. Konon nama Kiai Gede ini disandang oleh Abdul Qadir Asgaf karena ukuran tubuh beliau yang sangat besar geng. Makamnya itu terletak tidak jauh dari kompleks Astana Al-Nursari. Memang tidak ada perbedaan dari kubah lainnya, namun begitu memasuki ruangan itu geng, langsung membuat kita itu terpana, terkesima. Bagaimana tidak? Karena antara dua makam ini geng, yang ada di satu kubah ini ada perbedaan ukuran yang sangat mencolok. Yang satunya itu berukuran normal saja, sementara yang satunya lagi itu memiliki panjang hampir 3 meter geng. Dan makam berukuran lebih panjang inilah kemudian tempat bersemayamnya Kiai Gede, tempat peristirahatan beliau yang terakhir. Tokoh penyebar agama Islam di daerah Kota Waringin. Kuburannya sangat panjang yang tidak pernah orang pada umumnya itu sampai sekitar 3 meteran itu. Sedang kuburnya satu lagi adalah makam seorang pengikutnya yang setia. Walau sudah lama tidak ada, pengaruhnya dalam kehidupan sangat dirasakan masyarakat di Kota Waringin. Terbukti 90% lebih penduduk Kabupaten Kota Waringin Barat itu beragama Islam dengan tradisi yang kental. So, next. Kesultanan Kota Waringin ini awalnya sebenarnya merupakan sebuah kepangeranan yang menjadi bagian dari Kesultanan Banjar di Kalimantan Tengah. Kesultanan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan ya. Jadi mereka buka cabang di Kalimantan Tengah gitu maksudnya. Wilayah Kesultanan Kota Waringin ini ini masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kota Waringin Barat yang berpusat di Pangkalan Bun. Nah, salah satu keistimewaannya itu Masjid Kiai Gede ini bisa kita lihat dari bahan bangunannya itu, yang semuanya itu geng itu terbuat dari kayu pilihan, yaitu kayu ulin. Seperti yang sudah kita ketahui lah, apalagi orang Kalimantan ya. Kayu ulin ini sangat terkenal tahan jangka waktu yang sangat lama dan di segala cuaca lah. Jadi Masjid Kiai Gede ini geng, ini memang tidak terlalu besar, hanya berukuran sekitar 16 x 16 meter. Keistimewaan dari Masjid Jami Kiai Gede ini adalah gaya arsitekturnya itu. Jadi gaya arsitektur Masjid Kiai Gede ini geng, ini sangat unik. Misalnya itu bentuknya tidak seperti interior masjid-masjid di Kalimantan pada umumnya ya, tetapi Masjid Kiai Gede ini lebih menyerupai gaya arsitektur masjid-masjid di Jawa, khususnya dari Masjid Agung Demak. Yang membuat Masjid Kiai Gede ini mirip dengan Masjid Agung Demak itu adalah jika dilihat dari bentuk atapnya geng. Jadi bentuk atapnya itu
itu tersusun menyerupai pura. Jadi selain itu juga bentuk tiang-tiangnya itu dia tidak ditanam, hanya cuma diletakkan saja di atas tumpuan menyerupai mangkok yang terbuat dari kayu ulin. Menurut sejarah, geng, justru desain atau yang merancang masjid ini adalah Kiai Gede sendiri, dan beliau juga yang kemudian mengusulkan agar yang tiang masjid ini dibangun seperti itu bentuknya. Tujuannya adalah agar masyarakat Islam di periode nanti, di selanjutnya itu tidak kesulitan untuk mengganti tiang-tiang itu. Jika seandainya suatu saat itu terjadi kerusakan, perlu dipugar, perlu direnovasi. Jadi lebih gampang merenovasinya maksudnya. Nah, mungkin banyak yang belum tahu, geng, tentang tokoh Islam Kiai Gede ini. Eksistensi beliau ini sangat penting ya untuk penyebaran Islam di Kalimantan Tengah khususnya. Jadi, geng, Kiai Gede ini pernah berguru kepada Sunan Giri di Gresik ya. Beliau dan para pengikutnya itu setia itu berangkat ke Pulau Kalimantan sekitar tahun 1591 Masehi, geng. Ketika itu Kesultanan Banjarmasin itu di bawah pemerintahan Sultan Musta'inu Raja keempat yang memerintah di Kesultanan Banjar. Masjid ini sendiri, geng, ini dibangun pada tahun 1632 Masehi ya, atau tahun 1052 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah tadi, Raja keempat dari Kesultanan Banjar. Nama Kiai Gede ini, geng, diambil untuk masjid ini karena jasa-jasa beliau, jasa-jasa Kiai Gede itu, dia seorang ulama yang besar yang menyebarkan Islam di Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kota Waringin inilah. Jadi, beliau ini konon diutus oleh Kesultanan Demak untuk menyebarkan Islam di Pulau Kalimantan. Kedatangan beliau ini kemudian disambut baik oleh Sultan Musta'in Billah tadi. Oleh sang sultan, geng, Kiai Gede ini kemudian ditugaskan menyebarkan Islam di wilayah Kota Waringin, sekaligus membawa misi untuk merintis kesultanan baru nantinya di sana sebagai bagian dari Banjar, Kesultanan Banjar. Jadi, geng, sebelum berdirinya kerajaan Kota Waringin, Raja-Raja Banjar sebagai penguasa sepanjang pantai selatan dan timur Pulau Kalimantan itulah mengirim mantri-mantri atau ketua-ketua untuk mengutip upeti pada penduduk Kota Waringin. Nenek moyang suku Dayak yang tinggal di hulu-hulu Sungai Arut itu telah memberi upeti juga kepada Sultan Banjarmasin ini berupa debu emas banyak yang diperlukan, konon untuk membuat sebuah kursi emas, geng, untuk Sultan Banjar. Nah, setelah itu dua orang menteri dari Banjarmasin yang bernama Majan Laut dan Tongara Mandi itu telah datang dari Tabanio atau tanah laut ya ke Kumai dan kemudian tinggal di situ. Kedua bersaudara ini, geng, dia yang awal membawa Islam ke wilayah Kota Waringin. Jadi kemudian Majan Laut ini terlibat, entah karena apa itu, terlibat perseteruan dengan saudaranya ini, dan selanjutnya pindahlah dia dari Kumai tadi ke Belitung, kemudian menetap di sana. Berpisahlah tadi dua saudara nih ya. Jadi, geng, Tongara Mandi ini kemudian pindah dari Kumai ke daerah Kuala, Kota Waringin, di mana dia sebagai pendiri Kota Waringin lama di pinggir Sungai Lamandau, kemudian meninggalkan tempat ini karena diganggu oleh para lanun, perompak atau bajak laut ya, sering diganggu. Jadi pindah juga. Kemudian membuka lagi kampung baru, lebih jauh ke hulu lagi lah, di Sungai Basarah, jadi salah satu anak sungai di sebelah kiri. Dalam Hikayat Banjar, geng, tokoh ini mendapat perintah dari marhum Panembahan atau Sultan Banjar IV yang berkuasa saat itu untuk menjabat Adipati Kota Waringin bersama Dipati Ganding dari golongan Andin. Kita sudah cerita kemarin di kerajaan negara Dipa dan negara Daha ya, Andin ini golongan apa. Dan juga sebagai mertua dari Pangeran Dipati Antakusuma karena sudah menikahi Andin Juluk, putri dari Dipati Ganding ini. Sebelumnya, geng, Pangeran Adipati Antakusuma ini juga menikahi Nyai Tapu, putri dari seorang mantri Sakai ya, atau kepala daerah Kahayan. Pada masa sebelumnya, geng, Sultan Musta'in Billah ini telah menikahkan Dipati Ganding ini dengan Aji Ratna Putri Aji Tunggul, Adipati Pasir ya. Pasangan ini kemudian memperoleh dua putri, yaitu Andin Juluk dan Andin Hayu ini tadi. Kurang lebih, geng, 15 tahun kemudian Kiai Gede ini, putra dari Majan Laut tadi, datang dari Belitung dan tinggal dengan pamannya Tongara Mandi ini. Kiai Gede ini kemudian membujuk pamannya tadi untuk mengkaji keadaan negeri itu dan memilih suatu tempat yang lebih sesuai sebagai ibu kota. Mereka kemudian berjalan menghulu Sungai Arut dan tempat tinggal mereka saat itu di dekat Pandau. Kemudian, geng, mereka membuat satu perjalanan menghului Sungai Lamandau hingga ke anak Sungai Bulik. Kemudian mereka bermimpi, konon ya, mereka bermimpi harus menetap di lokasi yang terpilih pada tempat di mana perahu mereka itu melanggar sebuah batang pohon pisang. Kemudian mereka juga berlayar, geng, menuju hilir. Jadi sesuai mimpi itu mereka menemukan suatu lokasi yaitu yang tepat sesuai mimpinya tadi, yang kemudian menjadi lokasi di mana letak
Kota Waringin. Tepat di lokasi itulah, geng, sudah terdapat kampung Dayak. Ternyata yang ada di situ kampung Dayak besar yang disebut Pangkalan Batu. Penduduk kampung ini, geng, enggan untuk membenarkan para pendatang tinggal di sana. Mereka nggak mau bercampur lah gitu. Karena itulah kemudian Kiai Gede dan pamannya tadi ini menghalau orang-orang Dayak tadi dari situ, dari lokasi itu, dan mengambil dari mereka beberapa pucuk cantau ya, atau senapang Cina itu, dan 2 buah belanga atau tempayan Cina. Orang-orang Dayak ini, geng, kemudian mereka pindah ke arah barat, yaitu Tasik Barida di Sungai Jelai, dan menyebut diri mereka orang darat atau orang Ruku. Nah, karena itulah kemudian ketika Tong Ngaramandi ini sudah tua, geng, dia kemudian menyerahkan pemerintahan kepada Kiai Gede. Perlahan-lahan Kiai Gede ini kemudian meluaskan kekuasaannya kepada suku-suku Dayak dan tetap tergantung kepada Kesultanan Banjarmasin atau marhum Panembahan. Kurang lebih 35 tahun kemudian, selepas pemerintahan Kiai Gede ini, tibalah kemudian di Kota Waringin Pangeran Dipati Antakusuma yang bertolak dari Banjarmasin, putra dari marhum Panembahan atau Sultan Banjar IV ya. Jadi, geng, kedatangan ini disertai Putri Gilang, anaknya. Jadi sebelumnya mereka tinggal di Kahayan tadinya, Mendawai dan Sampit. Kemudian mereka ini berangkat ke Sembulu dan Pembuang. Di tempat terakhir inilah Pangeran Dipati Antakusuma ini sempat tertarik sebenarnya di Pembuang ini. Dia ingin membuat pemukiman di situ, tapi dilarang oleh para menterinya. Akhirnya nama ini kemudian disebut Pembuang. Artinya itu tempat yang terbuang atau tidak jadi ditinggali lah, tidak jadi digunakan. Dari sanalah kemudian Pangeran berangkat ke Sungai Arut, geng. Di sini dia tinggal berapa lama di Kampung Pandau dan membuat perjanjian persahabatan dengan orang-orang Dayak yang menjanjikan taat setia kepada mereka, kepada Pangeran Antakusuma tadi. Perjanjian ini dibuat pada sebuah batu yang dinamakan Batu Patahan. Jadi tempat perjanjian persaudaraan Dayak Banjar. Kemarin kita sudah bahas detailnya ya, seperti apa di video sebelumnya, jejak persaudaraan Dayak Banjar. Kemudian Pangeran berangkat ke Kota Waringin, di mana Kiai Gedes kemudian mengiktirafkannya sebagai raja. Jadi, geng, berkat jasa-jasa yang besar dalam menyebarkan Islam dan membangun wilayah Kota Waringin inilah kemudian Sultan Musta'in Billah itu menganugerahkan jabatan kepada Kiai Gede ini sebagai Adipati di Kota Waringin dengan pangkat Patih Hamengkubumi dan bergelar Adipati Gede ing Kota Waringin. Namun, geng, hadiah yang paling berharga itu sebenarnya bukan jabatan itu, tapi adalah masjid yang dibangunkan oleh Sultan ini, yang kemudian bukan hanya sebagai tempat ibadah, geng, tapi juga tempat pusat kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bagi Kiai Gede dan para pengikutnya. Saat ini, geng, Masjid Kiai Gede ini sudah berumur ratusan tahun, masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Hal ini disebabkan oleh keseriusan masyarakat Kota Waringin Barat dalam merawat dan memfungsikan masjid ini, geng, dengan semestinya. Karena ini dianggap menjadi tonggak sejarah perkembangan Islam di wilayah itu. Bagi masyarakat Kota Waringin Barat, geng, Masjid Kiai Gede ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah aja, tetapi juga sebagai pusat kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagaimana Kiai Gede dan para pengikutnya itu memfungsikan masjid ini di masa lalu. Itu terkait dengan jejak dakwah penyebaran Islam dari Kiai Gede di Kesultanan Kota Waringin dan Kalimantan Tengah. Pada umumnya yang mendapat imbas dari sebaran dakwah beliau, geng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video spesial Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.